Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 30 bulan selesai. Kalau 36 bulan 3 tahun, yang 6 bulan setengah tahun untuk serepnya. Ya, Insya Allah kalau tidak banyak keluar acara luar Jogja, Insya Allah bisa selesai. Sudah ketemu ibu-ibu? Kami baca per potong. Saya membacanya per potong menurut pemahaman bahasa Indonesia, ya, supaya kita lebih mudah memahaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatubu 'alaihim wildanun muqalladun. Wa la yaqumu 'alaihim wildanun muqalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Wa kullu asawira min fiddah. Wa saqahum rabbuhum saraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'. Wa kana sa'yukum mashkura. Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Wasbir li hukmi rabbik. Wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lah. Fasabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila.
khalaqnahum wa sadadna asrahum wa idza si'na baddalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tazkirah faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasa'una illa an yasha' Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sebelum dilanjutkan, sedikit saya ulang apa yang sudah kita kaji kemarin pagi. Dari surat Al-Insan itu sangat penting sampai-sampai Rasulullah setiap subuh hari Jumat itu selalu membaca surat Al-Insan. Nah, di antara isinya itu tentang Allah menciptakan manusia dari tidak ada, yang sebelumnya tidak pernah disebut-sebut, kemudian diciptakan dari nutfah amsaj yang bercampur dengan ovum perempuan jadi segumpal darah, kemudian ditiupkan roh, kemudian di rahim setiap janin menyatakan persaksian bahwa Allah sebagai Tuhannya. Nah, makanya ketika hidup di dunia ini, Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Manusia seluruhnya di muka bumi ini terbelah jadi dua. Ada yang bersyukur, berarti mengikuti tuntunan Allah. Ada yang kufur, berarti tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Orang yang kufur itu Allah sediakan, ya, pertama salah sila, yaitu rantai. Yang kedua wa ahlala, yaitu belenggu. Dan yang ketiga wa sa'iro, di neraka sa'ir. Kemudian orang-orang yang bersyukur disebut sebagai orang-orang yang abror, orang yang senantiasa berbakti kepada Allah. Orang yang senantiasa berbakti kepada Allah disebutkan pada ayat 7, dia selalu menunaikan nadarnya, selalu menunaikan janjinya,
yufuna bin nadri, ya, senantiasa menunaikan nadarnya. Dan mereka orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang abror, itu senantiasa memberikan makanan yang terbaik kepada satu, orang-orang miskin, kedua pada orang anak-anak yatim, yang ketiga wa asiro, kepada orang-orang yang jadi tawanan. Dan orang-orang yang bersyukur memberikan makanan yang dicintai, makanan yang terbaik kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang menjadi tawanan, itu semata-mata liwajhillah, untuk mengharap ridho Allah. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Jadi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, sama sekali tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari orang-orang itu, tetapi semata-mata karena Allah. Maka oleh Allah akan diberikan surga, yang surga gambar itu luar biasa hebatnya, mulai dari ayat berikutnya itu 11, 12 terus, ini masih sampai ayat 19, 20 sampai 22. Itu relatif rinci, ya, gambaran surga itu. Nah, kelanjutan dari yang kemarin ayat 19, wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladun. Nah, orang-orang yang di surga tadi itu dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang selamanya tetap muda. Ya, wildanun mukhalladun. Nah, coba itu pelayan-pelayan selalu tetap muda, apalagi yang dilayani. Biasanya tuan yang namanya bos jauh lebih hebat daripada yang melayani, kan? Ini coba yang melayani aja senantiasa tetap muda, apalagi yang dilayani. Nah, idza ra'awtahum hasibtahum, apabila kamu melihat mereka para pelayan-pelayan tadi, nah, hasibtahum lu'lu'an mansura, mereka itu bagaikan mutiara yang bertaburan, saking kinclongnya. Kinclong itu apa? Meling-meling. Jadi ini penghuni surga itu belum pernah orang se-handsome apapun, secantik apa di dunia ini yang menyamai di surga. Belum pernah. Yang di surga itu jauh lebih kinclong lagi. Maka digambarkan lu'lu'an mansura, bagaikan mutiara yang bertaburan. Bapak Ibu sudah sering melihat mutiara, kan? Oh, belum. Sekali-kali ke NTB, ke Mataram itu ada sentra mutiara. Ya, itu di daerah-daerah dari mutiara itu, ya biasanya dihasilkan di laut, kan? Jadi kerang yang kecil itu semakin terasa sakit luar biasa, semakin banyak keluar airnya, air matanya, itu semakin menjadi mutiara yang termahal. Jadi kalau kerang kecilnya nggak merasa sakit, nggak pernah jadi mutiara yang hebat. Baru jadi mutiara yang terhebat kalau rasa sakitnya itu luar biasa. Semakin rasa sakit, semakin banyak keluar air matanya, semakin jadi mutiara yang paling hebat. Itu jadinya lu'lu'an mansura,
bagaikan mutiara yang bertaburan. Ini baru penjaganya loh Bapak Ibu. Nah, baru pelayannya ini yang dilayani jauh lebih hebat lagi. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, apabila kamu melihat yang di surga tadi itu ra'aita na'ima, niscaya kamu pasti melihat berbagai macam kenikmatan. Ya, kemarin pagi sudah digambarkan demikian rupa, misalnya pohonnya itu pohon buah-buahan dari segala macam jenis buah ada. Jadi setiap orang di surga menginginkan buah, pohonnya itu bisa mentelung sendiri, tinggal metik di depannya. Tidak perlu pakai tangga, nggak perlu pakai kondo, nggak perlu pakai apa itu, genter, tapi sudah mendekat sendiri. Buah apa yang terbaik tersedia semua, gitu kan? Wa mulkan kabiro, dan kerajaan yang besar. Mulkan kabiro. Maka kalau di dunia ini belum sempat tempat tinggal seperti istana, ya seperti di Istana Bogor atau Istana Cikias atau Istana Presiden, ya sabar. Di dunia kan cuma sebentar. Nanti di surga kholidina fiha abada. Jadi walaupun kita tinggal di rumah biasa di dunia ini, toh tidak lama. Mungkin hanya 63 tahun, mungkin hanya 65 tahun, mungkin hanya 70 tahun, mungkin 90 tahun. Itu dibandingkan dengan di surga yang kholidina fiha abada, itu belum, tidak ada apa-apanya. Jadi orang-orang di dunia misalnya sampai membuat rumah seperti istana, habisnya 500 miliar, 1 triliun, tetapi tidak digunakan fisabilillah, itu nanti jadinya neraka di akhirat. Maka ini yang balasan surga itu semuanya fisabilillah di dunianya. Apapun punyanya waktu digunakan, punyanya kesempatan digunakan, ngajak orang lain, ayo sama-sama kita memahami Quran. Yang diajak melakukan dapat pahala, bapak ibu yang ngajak dapat pahala seperti mereka yang melakukan. Maka apapun yang ada pada kita, punya rumahnya digunakan fisabilillah, tempat memahami Quran, tempat pengajian, biar barokah, biar diganti dengan istana di surga. Punya kendaraannya digunakan fisabilillah, digunakan pengajian, digunakan ke masjid. Punya pakaian yang bagus, dipakai ke Baitullah, jangan dipakai untuk resepsi melulu, gitu kan. Baitullah itu lebih mulia. Ya, sering bapak-bapak itu kalau ke resepsi milih pakaian terbaik, begitu ke masjid ala kadari. Bahwa yang paling sejati ya wis dicangking tinggal di pelaku gitu. Nah itu gimana bisa ke Baitullah begitu kan? Ya, ibu-ibu juga begitu, harus ke Baitullah itu kalau bisa ya yang mulia. Ya karena Baitullah itu tempat yang mulia, supaya nanti semuanya diganti dengan pertama naimah, penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Yang kedua mulkan kabiro, bagaikan istana, bagaikan kerajaan yang kabiro, yang besar. Bukan seperti keraton di dunia ini, jauh lebih besar lagi. Iya kan? Makanya kalau punya tempat tinggal digunakan untuk pengajian. Tapi ya betul-betul memahami Quran loh ya. Bukan pengajian sedang apa itu, rutinitas seperti
sekedar formalitas itu, atau sekedar hari besar. Nah kalau harinya besar habis, apa udah nggak ngaji? Padahal kebanyakan hari itu kecil gitu. Jadi keseluruhan Quran dipahami. Nah, maka kita mulai secara istiqomah. Insya Allah 1 bulan 1 juz. Ini mau selesai 2 bulan, sudah mau selesai 2 juz. Tinggal 1 surat lagi. Ayat 21. Ngaliyakum thiyabun sudusif hudro wa istabro. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, warnanya hijau, dan sutra yang tebal. Nah coba ini. Jadi kalau di dunia ini nggak sempat beli sutra yang terbagus, ya nggak apa-apa. Kok hanya sebentar. Nanti yang lama kan di surga. Di surga sudah disediakan sutra yang terbagus, sutra yang paling tebal, sutra yang paling halus, warna-warni tinggal pilih warna apa. Kalau di dunia warna sutra yang paling bagus apa? Hijau juga. Warna hijau. Jadi besok disebutkan di sini warnanya hijau juga. Ya, sutra yang halus tebal warnanya hijau. Ya, itu. Kemudian makullu asawira min fiddah. Mereka ini para penghuni surga tadi itu dipakaikan gelang yang terbuat dari fiddah. Ya, fiddah itu dari bahan perhiasan yang terbagus. Ya, kalau terjemah harfiah itu perak, tapi perak di surga tidak seperti perak di dunia. Kalau di dunia itu perak masih kalah hebat dibandingkan dengan emas kan? Emas masih kalah dengan berlian kan? Ya, karena kalau harga berlian kemudian harga mutiara itu kadang-kadang standarnya tidak pasti. Kalau emas pakai standar. Jadi kok berlian, mutiara, batu mutiara itu biasanya memang sudah selera. Orang kalau senang itu seperti harganya nggak jadi persoalan itu. Lihat ini besok di surga itu dipakaikan gelang dari fiddah. Wa kullu asawira min fiddah. Makanya kalau sekarang punya gelang, ya jangan boheman kalau digunakan fisabilillah. Biar besok di surga diganti dengan gelang dari bahannya dari fiddah. Ya, bahan dari yang terbagus. Wasaqahum rabbuhum saraban tahura. Nah, Tuhan memberikan kepada mereka para penghuni surga saraban tahura, minuman yang sangat bersih, minuman yang segar menyegarkan. Itu kalau setiap saat ada di TV katanya minuman yang teringat minuman apa? Ya saya lihat di TV itu. Itu di salah-salah badminton saja ada promosi itu kan? Nah, itu nggak ada bedanya sama sekali dibandingkan dengan yang di surga yang nama saraban tahura. Nggak ada yang nandingi di surga itu. Nah, tapi saatnya tadi caranya semua yang ada pada kita harus kita gunakan fisabilillah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Nah, kemudian di garis bawahi ayat 22. Inna hadza kana lakum jazaa. Tapi semua tadi yang di surga
yang digambarkan mulai dari ayat 5 sampai ayat 21 ini, gambaran di surga yang berbagai macam seperti itu semua karena balasan dari apa yang kamu lakukan. Wakana sa'yukum maskuro, dan itu balasan dari apa yang kamu usahakan. Tidak ada surga yang gratisan. Semuanya itu merupakan jaza, balasan dari Allah terhadap apa? Sa'yukum, usahamu. Jadi udah males-malesan, megah-megah, juga mungkin dapat surga. Ya surga itu ya ketika jam 3 yang lain masih tidurnya, ya sudah bangun, sudah nyiapkan untuk sholat malam. Jam 4 yang lain masih kemulan, ya berangkat ke masjid. Kenapa? Itu karena sa'yukum, usahamu dengan sekuat tenaga. Nah itu nanti jajan dibalas maskuro. Nah itu bentuk kesyukurannya diberi dengan surga. Sebetulnya surga itu tidak seimbang sama sekali dengan usaha kita. Usaha kita paling hanya 65 tahun, 70 tahun, surga kholidina fiha abada. Coba misalnya Bapak Ibu kalau sempat iseng nyoba sejak balik sampai kira-kira nanti meninggal, itu harta kita yang gunakan fisabilillah di total kira-kira berapa? Nyampe berapa miliar? Misalnya nyampe 500 miliar, 1 triliun. Loh, surga itu nggak bisa dihitung dengan rupiah, tanpa batas nilainya. Coba gimana? Kita hanya pengorbanan 500 miliar, 100 miliar, 10 miliar. Ada yang 500.000 dibalas dengan surga yang tanpa batas kenikmatannya. Karena yang dinilai bukan sekedar jumlahnya, tapi kualitas dari sa'yuhum. Nah bagi Bapak Ibu yang hadir ke sini, itu dengan perjuangan karena harus mengalahkan rasa dinginnya, harus mengalahkan rasa stamina badan yang menurun, yang mungkin kondisi badannya sedang tidak fit, tapi tetap berjuang sampai ke Baitullah, sampai ke tempat pengajian ini. Itu yang dihargai. Dan seandainya pun suatu ketika misalnya Bapak itu sudah istiqomah di sini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, suatu ketika nggak sempat lagi hadir ke majelis taklim, mungkin karena sudah keterbatasan kemampuan fisiknya, tapi Allah masih terus kirim pahala. Tapi syaratnya harus istiqomah itu. Kalau nggak istiqomah juga nggak dapat. Nah begitu. Jadi ini gambaran surga selesai sampai ayat 22. Sekarang ayat 23. Ini mulai lagi. Kenapa Rasulullah setiap sholat subuh hari Jumat senantiasa membaca surat Al-Insan? Coba kita lihat ayat 23 ini. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Inna sesungguhnya, nah kembalinya pada Allah. Nahnu kami, sampai Allah itu mengulang 3 kali. Inna sesungguhnya kami Allah, nahnu Allah, nazzalna Allah menurunkan alaika padamu, supaya orang itu sadar. Baru satu potong sudah Allah mengulang 3 kali, betapa kuatnya. Sudah pakai inna, ini ingat loh Bapak Ibu, nanya pakai alif loh, panjang loh. Itu menunjukkan kami Allah.
Nahnu pakai nahnu lagi. Kita Allah. Terus nazalna, kami Allah menurunkan. Coba turun ngalaikan kepadamu apa Quran tanzila secara beransur-ansur. Ini jawaban terhadap permintaan orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang yang mengingkari. Mereka permintaannya banyak. Salah satunya mereka minta bahwa Quran diturunkan sekaligus saja, gak usah repot-repot, pisang baik blek gitu loh. Itu permintaan mereka. Saya berkatakan, wahai Muhammad yang pacar gue bener, memintalah kepada Tuhanmu supaya Quran diturunkan sekaligus gitu loh. Mereka tuh berusaha dengan segala macam kekuatan untuk membentuk dakwah Nabi. Ada orang yang terkaya, masih ingat kan siapa namanya? Al-Walid bin Mughirah. Sampai nawarkan, dia nawarkannya, wis, kalau kamu Muhammad kepingin kekayaan, mau apapun yang kamu inginkan akan disediakan, asal kamu berhenti dari dakwah. Ada orang yang terpandang, orang yang sangat hebat, punya putri yang sangat cantik, mungkin paling cantik di Mekah sekitarnya, di Arab. Sampai mengatakan, wahai Muhammad, asal kamu berhenti dari dakwah, kamu akan nikah dengan wanita yang tercantik sekarang ini, akan dinikahkan. Itu permintaannya banyak. Kemudian Allah menurunkan berikutnya ini, fasbir li hukmi rabbika. Wahai Nabi Muhammad, tentu juga kepada kita semua, fasbir, bersabarlah kamu, li hukmi, li untuk hukmi, hukum Allah, aturan Allah, tuntunan Allah, Rabbi Tuhanmu. Bersabarlah kamu untuk melaksanakan, mengikuti hukum Allah, tuntunan Allah, pedoman hidup Allah. Ingat berikutnya, wala tutik minhum, dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti mereka. Mereka itu siapa? Aziman, para pendosa, orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Jadi artinya ini sejak zaman Nabi sampai akhir zaman, kerjanya yang pokok satu, menghalang-halangi orang dari Quran. Nggak suara Quran itu tak benar, orang seneng jadi berusaha ditutup gitu. Itu aziman kerjanya gitu. Terus al-kafuro, atau orang-orang ingkar. Kelihatannya Islam, formanya Islam, tapi kerjanya selalu menghalang-halangi Quran ini bisa dipahami orang. Ada yang dipersoalkan, ada yang parkir wis rokok apik-apik, wis sih seneng digawe masalah. Padahal ada pasar malam, ada hiburan, dalam kepakatan, yaudah ada selama ini. Mereka senang saja itu kan. Tapi gunakan parkir tempat pengajian, seringnya umum gitu. Nah, kok dilaporkan ya? Pimpinan, yang RT, RW, Koduko, banyak Pak Lurah, banyak gitu. Apa? Saking antima dan kufur. Ini sepanjang masa, selamanya dimanapun kapanpun. Jadi bukan hanya ketika masa Nabi. Jadi cara menghadapinya, Allah memberikan tuntunan. Pertama,
kita harus bersabar. Yang kedua, sama sekali tidak boleh mengikuti kemauan mereka. Sekali kita mengikuti kemauan mereka, Allah sudah tidak mau lagi jadi pelindung kita. Allah sudah tidak mau lagi jadi penolong kita. Itu bisa dilihat kembali di surat Al-Baqarah ayat 120. Itu yang sudah kita kaji berkali-kali di rumah sapi-sapi, yang sudah setahun lebih. Itu begitu kita mengikuti kemauan mereka, Allah sudah tidak mau jadi pelindung kita, Allah sudah tidak mau jadi penolong kita. Ya kita jadi nggak punya bobot apapun. Kekuatan orang Islam itu hanya ada pada Allah. Begitu orang Islam mengikuti kemauan mereka, Allah sudah tidak sudi lagi jadi pelindung, Allah sudah tidak mau lagi jadi penolong. Kenapa? Ini jarang dipakai. Maka kenapa sekarang orang Islam jumlahnya luar biasa banyaknya, tapi kok nggak berwibawa? Karena Allah sudah tidak mau jadi pelindung kita. Allah sudah tidak mau lagi jadi penolong kita. Kenapa? Karena kita tidak sepenuhnya mengikuti lihukmi Rabbi, mengikuti aturan dari Allah, tapi malah mengikuti kemauan orang-orang athima wa kafuro. Coba ini loh, ayat 24 ini loh, kurang jelas apa itu? Saya jelaskannya sampai per kata loh Bapak Ibu. Iya kan? Kurang jelas apa gitu. Makanya cara menghadapi mereka itu satu, fasbir, harus betul-betul bersabar, berpegang teguh kepada Allah dan Rasul. Walaupun dibujuk dengan cara apapun, kowe nek asal berhenti ngaji mami Quran, apa jalukmu tak wani kowe. Ora ndek gawean, tak wani gawean. Ora ndek duit, tak wani duit. Lu duit ning ngono sepiro? Iya kan? Kenapa kita tidak bisa bersabar untuk besok memetik hasilnya di surga? Ngerti mingi-mingi duit ning ngono nggo sithik wis berhenti lain memahami Quran itu. Maka tidak boleh mengikuti mereka. Wala tutik minhum. Minhum kok? Mereka jumlahnya banyak, maka minhum bukan satu, bukan dua. Yang menghalangi jauh lebih banyak daripada yang dihalang-halangi. Maka ini tip dari Allah. Wala tutik minhum. Dan janganlah kamu mengikuti mereka. Atiman au kafura, orang-orang yang pendosa dan orang kufur. Kadang-kadang tuh bisik-bisik, apa kuwi nek esuk ora ngantuk. Enten apa? Ya betul apa sampai esuk jam 4 yang masjid. Apa ora keganggu kesehatanmu gitu kan. Esok kan nek tidur kan nyenyak gitu kan. Itu 1001 cara. Mau wis payu rasa bolak-baliknya masjid. Loh, kalau kita nggak betul-betul berpegang pada cuma ini, kita akan menurut sama mereka. Kadang-kadang itu ya bener ya kadang-kadang berbeda masjid esok-esok yang apa rasanya ada meriang-meriang gitu. Padahal nggak ada hubungannya itu digatok-gatok gitu. Maka pesan Allah ini wala tutik minhum atiman au kafur. Harus tetap sabar bertanya kepada bangunlah Allah dan apalagi tipnya dari Allah. Wa turisma rabbika, maka sebutlah rabbika Tuhanmu. Apa? Isma rabbika, nama Tuhanmu. Maka zikirlah, istighfarlah. Ya. Kapan buhrotan wa asila, pada waktu pagi dan waktu petang, pagi dan sore. Pagi dan sore itu mewakili waktu.
Ya kapan saja kita harus berusaha. Itu yang namanya bukan kurisma rabbika, yang menyebut nama Allah, zikir. Kapan saja kita sempat. Disebutkan di sini bukrota wa asila. Terus apa lagi? Wa minalali fasjudlah, dan sebagian dari malam bersujudlah, sholatlah. Itu apalagi wasabihku, dan bertasbihlah kepada Allah, lailan tawila, pada malam hari yang panjang, tawila, lailan malam tawila panjang. Jadi caranya satu, bersabar. Dua, jangan sekali-kali mengikuti mereka. Tiga, senantiasa menyebut nama Allah. Yang keempat, sholat malam. Yang kelima, bertasbih kepada Allah. Ini tip-tip cara menghadapi mereka. Sudah diberitahukan semua oleh Allah caranya. Terus berikutnya, ini kalau keterangannya panjang-panjang nanti nggak selesai ayat ini, surat ini. Maka yang pendek-pendek saja. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah. Sehingga mereka orang kafir itu menyukai kehidupan dunia. Coba. Maka kita tidak boleh terpengaruh mereka. Kenapa? Karena haula'i yuhibbuna al-'ajilah. Mereka hanya duniawi saja, hanya sangat sebentar. Wajaduruna wara'ahum yawman thaqila. Mereka sama sekali tidak memperdulikan kesudahannya. Mereka akan mikirkan yang akhiratnya besok. Mereka nggak mikirkan bagaimana kehidupan setelah mati. Sama sekali mereka nggak memperhatikan itu. Padahal itu yawman thaqila. Itulah hari-hari yang sangat berat. Tapi mereka nggak care. Mereka melupakan semuanya. Nahnu khalaqnahum wa sadadna asrahum. Kami Allah telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka tadi dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Ya. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kalau Allah menghendaki ya diganti baik, ngomong segane ngerintangi berbuat baik, ngomong segane menghalang-halangi. Bagaimana? Namanya Baitullah itu masjidnya Baitullah. Itu masih ada kok. Yang masjid nggak boleh nyinau Quran itu dengan 1001 alasan itu. Sekarang semakin banyak loh. Nah, tapi yang namanya nyinau Quran ini tidak harus di masjid. Kalau di masjid nggak boleh, ya di mana saja. Bukankah dulu Rasulullah memulai dari rumahnya Arqam? Bapak Ibu bisa bandingkan kira-kira rumah Arqam dengan Ka'bah? Bisa dibanding? Gak bisa. Rumah Arqam itu sangat kecil jelas. Bahwa Ka'bah ini sudah ada semenjak sebelum Ibrahim dulu. Tapi karena belum memungkinkan di Ka'bah dan sekitarnya, ada pemuda sing jenenge Arqam menyediakan rumahnya. Itu yang digunakan Rasulullah awalnya. Dari rumah Arqam yang sangat kecil sederhana, siapa yang mengira jadi superpower dunia lebih dari 800 tahun umat Islam memimpin peradaban dunia. Maka kalau di mana kita tinggal misalnya masjidnya nggak boleh kenal Quran, nggak usah kecil hati. Itu semua sudah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Nggak boleh masjid ya di rumah kita, gantian. Rumah siapa yang memungkinkan? Syukur kalau ada tempat parkir yang tidak mengganggu jalan, diutamakan.
Nah kalau belum punya tempat parkir, ya sementara orang sanggup mobil sih. Nggak ada parkir motor, ya jalan kaki. Nanti pun dua tempat parkir. Kita bersyukur disediakan masjid baru. Parkirnya berapa puluh mobil di lapangan bisa muat. Cuma mobilnya yang belum ada. Tempat parkir di sono, mobilnya sendok. Ada pada mobilnya ada, tempat parkirnya semurah. Ini mempertemukan ini juga nggak mudah ya. Makanya yang sudah punya tempat parkir silakan sama beli mobil di bawah biar ada mobilnya. Yang sudah punya mobil berkemudian tempat parkir diusahakan tempat parkir secara bertahap begitu. Oke. Ayat 29. Inna hadhihi tadhkiro. Ini semua sebetulnya itu tadhkiro adalah suatu peringatan. Itu pendidikan. Itu tadhkiro. Faman sa'ata roda ila rabbih sabila. Barang siapa yang menginginkan menempuh jalan Allah, ya, maka ambillah jalan Allah itu. Ya memang seringkali jalan Allah itu tidak mudah, tidak lapang. Seringkali jalannya terjal. Seringkali jalannya lika itu penuh duri, penuh halangan. Ya, memang tidak mudah, tetapi balasannya surga. Maka faman sa'at faqada ila rabbi sabila. Barang siapa yang menginginkan tempuhlah jalan Allah. Usahakan ya semaksimal mungkin. Wa ma tasa'una ila ayyasha Allah. Dan tidak ada yang menginginkan kecuali Allah menyediakannya. Jadi Allah tadi kan di depan yang di ayat 3 itu Allah mengatakan inna hadaina husabila. Sesungguhnya Allah telah menunjukinya jalan yang lurus yang di ayat 3 kemarin pagi. Cuma ada yang mau ngambil jalan, ada yang tidak. Ini diulang kembali di ayat 30 ini. Nah, maka kamu tidak akan mampu kecuali kamu mengikuti jalan Allah ini. Allah sudah membenarkan jalan. Siapa yang menempuh jalan ini ke kanan, nanti akan sampai ke surga. Bangsa menempuh jalan ke kiri, nanti akan sampai ke neraka. Nah itu Allah membenarkan dua jalan, kita tinggal pilih yang mana. Kita termasuk yang ke kanan, berarti kita yang syukur, yang abror. Ada yang ke jalan kiri, berarti yang kufur. Ya, yang atimah dan para pendosa. Ayat terakhir. Ya, tadi masih ada satu potongan. Inna Allaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijak. Ya Allah maha mengetahui segalanya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang betul-betul memahami kebutuhan diri kita. Maka Allah memberikan jalan untuk mencapai semuanya. Yudhilu mayyasha'u bi rahmatih. Dia Allah memasukkan siapa saja yang tinggal pada rahmatnya. Siapa? Ya siapapun yang mau menempuh jalan Allah pasti akan dapat rahmat dari Allah. Tidak mesti dari kalangan nengkrat, dari kalangan nengkratan pun juga bisa. Artinya orang biasa. Tetapi mau menempuh jalan Allah akan sampai pada rahmat Allah. Kalau sekarang belum dapat rahmat, ya nggak apa-apa, namanya dikasih nama Mas Rahmat gitu. Nah ya kan, itu niat baik sudah dapat rahmat. Tapi semuanya akan sampai di rahmati, sampai kepada rahmat Allah. Sebenarnya wa'adoli mina'adalahum adaban alimah. Dan ketahui bahwa orang-orang yang dolim itu disediakan bagi mereka lahum orang yang dolim. Dari orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang gawini menghalang-halangi dari jalan Allah, itu lahum adaban alimah. Bagi mereka disediakan adab yang alimah, yang pedih. Ini disebutkan di suatu yang begini. Karena salah satu sekal neraka itu
kalau telapak kaki ini menyentuh, itu otaknya sudah mendidih rontok semua. Saking beratnya di neraka itu, makanya nggak usah pengen ke sana lah gitu. Iya kan? Mari sama-sama kita fokus, jangan mudah kena pengaruh. Jangan mudah kena pengaruh bujuk rayu dari orang-orang azimah, dari orang-orang kafir. Saya ulangi yang terakhir ini, Bapak Ibu. Ini tadi baru sebagian kita pahami betapa pentingnya isi surat Al-Insan. Maka kenapa Rasulullah setiap sholat subuh hari Jumat yang dibaca surat Al-Insan itu mengandung pesan. Lah kalau orang-orang Arab, bahasa aslinya bahasa Arab, begitu dibacakan surat itu langsung paham. Seringkali kita dibacakan imamnya kita nggak ngerti, malah tinggalnya melacak-lacak kemana-mana. Maka supaya kita itu fokus, ayo kita pahami apa maksudnya firman Allah itu. Kita pahami perkata, kita pahami per ayat secara berat terus menerus ya, supaya kita betul-betul bisa paham. Sehingga kalau sholat ya bisa khusyuk gitu loh. Hidup kita betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah. Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa lillah tanpa membantu tuntunan Allah. Rencana hari Minggu siang, Minggu pagi akan matur di rumah Romo Ramadan, akan udah haji sekeluarga. Sebelumnya hari Minggu itu saya punya jadwal ngajar program dokter di Sulawesi Selatan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Terus saya bilang sama pengelola dokternya, bisa nggak yang jam 9 sampai jam 12 nanti saya ganti dari jam 4 sampai maghrib itu. Padahal mereka sejak sudah awal semester dulu, sudah 3 bulan yang lalu. Tapi karena kita perlu kebersamaan dengan Romo Ramadan, yang sana mau saya alihkan, sehingga insya Allah nanti ya jam-jam 9 lebih sedikit, insya Allah kami tetap sholat. Ya setelah itu nanti kami setelah dulu mulai ngajar lagi. Jadi kami itu ngajar program dokter itu di banyak tempat, ya di Sulawesi, ya di Sumatera, ya di Jawa Timur, ini banyak tempat. Tapi kami bersama tetap aja bersama Bapak Ibu di sini. Saya secara alasan, aku rapor dulu ngaji di sini. Iya kan? Saya bisa ngajar di mana saja. Namanya program dokter itu kan orang yang sudah terpilih. Tapi saya tetap bersama dengan Bapak Ibu di sini. Karena Bapak pentingnya kita memahami Al-Quran. Maka mari sama-sama kita bulatkan tekad kita. Ya, kita murnikan niat kita, nama itu kita, supaya betul-betul lillah, betul-betul karena Allah. Ini seandainya saya orang pada umumnya, kalau nanti siang saya uji disertasi, lebih baik saya bolak-balik lembaga disertasi, orang teko ngaji ini. Tapi saya katakan ini jauh lebih penting dari seluruh urusan dunia. Insya Allah kalau Bapak Ibu paham Quran, oke, Bapak Ibu kan selamat semua, akan masuk surga selama-lamanya. Allah nggak senang bisa menyelamatkan semuanya. Iya kan? Nah, sama-sama mari kita gayung bersambung. Apa sih yang lebih penting daripada panggil untuk Allah dan mengamalkan? Nggak ada. Ini yang terpenting. Karena tanpa untuk Allah nggak mungkin kita bisa lillah. Bisa lillah itu karena memahami tuntunan Allah dan Rasul. Ya demikian Bapak Ibu, sudah kita selesaikan surat Al-Insan. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat berikutnya. Tinggal satu surat lagi, juz ke-29. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita untuk kita gunakan semaksimal mungkin memahami tuntunan Allah dan mengamalkannya. Semoga Allah senantiasa melindungi, memberkati kita semua. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya.
Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.